Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo History Lover semua, kembali lagi bersama gua di kelas sejarah bersama Sami. Sebelumnya mohon maaf karena belakangan ini gua nggak bisa upload lagi di YouTube, tapi mungkin kalau mau ngelihat info-info sejarah terbaru lainnya bisa lihat di Instagram gua, karena di Instagram kelas sejarah bersama Sami juga. Karena di situ gua masih sering aktif, masih sering post. Mungkin sekitar 3 hari sekali gua post, entah post biasa atau reels, ada banyak deh di sana. Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya. Nah, hari ini itu tanggal berapa? Betul, tanggal 11 Maret. Dan History Lover semua pasti tahu apa yang terjadi di tanggal 11 Maret ini. Ini jadi sangat ikonik dan menjadi sebuah perubahan besar. Menjadi pintu Soeharto menuju ke Istana Negara. Pintu Soeharto menuju kekuasaan. Itulah Super Semar. Super Semar sendiri sejatinya merupakan perintah atau mandat dari Bung Karno untuk Soeharto buat dia tuh menjaga keamanan dan memulihkan keamanan juga dan melakukan tindakan-tindakan. Nah, melakukan tindakannya di sini tuh dari sini aja tuh udah ada kontroversi besar. Yaitu Super Semar itu kan ada beberapa versi. Ada versi Pusat Penerangan Angkatan Darat atau Puspen AD, dan juga ada versi dari Kementerian Sekretariat Negara. Nah, di versi Puspen Angkatan Darat yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi sumber bahan ajar, di situ dituliskan bahwa di dalam surat itu Bung Karno menandatangani surat yang tertulis sebagai berikut: melakukan segala tindakan yang dianggap perlu. Sedangkan di versi Sekretariat Negara dituliskan melakukan, intinya di versi Sekretariat Negara itu diharuskan berkoordinasi dengan Panglima Angkatan lain dulu. Nah, di sini muncul kontroversi dari dua versi surat yang berbeda ini. Selain itu, dari dua yang umumnya tersebar ini masih ada lagi sebetulnya. Versi 2 lembar dari Jenderal M. Yusuf dan versi Akademi Kebangsaan. Yang mana sih itu? Ayo kita bahas lebih lanjut. Biar mungkin lebih jelas dan detail, sekalian gua kasih tahu 4 versi tersebut dan beserta ciri-cirinya. Yang pertama itu dari Sekretariat Negara. Jumlah halamannya 1 lembar, berkop burung Garuda, diketiknya cukup rapi, dan di bawahnya tertera tanda tangan Bung Karno. Lalu yang kedua ada versi Puspen atau Pusat Penerangan Angkatan Darat. Surat perintahnya berkop Garuda, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama mengingat, yang kedua menimbang, yang ketiga memutuskan atau memerintahkan, dan yang bagian keempat selesai. Lalu ada tertanggal 11 Maret 1966 ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan jumlahnya 1 lembar. Ini juga merupakan cetakan, bukan otentik asli ditandatangani oleh Bung Karno, melainkan sudah dicetak lagi. Lalu ada versi dari Jenderal M. Yusuf. Surat perintah Presiden Republik Indonesia berkopnya Garuda juga, terdiri dari 4 bagian sama mengingat, menimbang, memutuskan atau memerintahkan, dan bagian keempat selesai. Tertanggal juga 11 Maret 1966 ditandatangani Presiden Soekarno. Namun yang ini jumlahnya 2 lembar dan merupakan kopian. Di sini juga jadi 4 bagian pertama itu ada di lembar pertama dan lembar keduanya itu hanya tanda tangan dari Bung Karno. Lalu versi terakhir yang cukup unik, yang kondisinya sudah hancur, sudah robek-robek, sebagian informasi hilang, ini dari versi Akademi Kebangsaan. Sebetulnya Ketua Arsip Nasional waktu itu ketika menerima surat ini sangat bergembira. Karena Ketua Arsip Nasional waktu itu mengira bahwa, wah, jangan-jangan ini surat yang asli. Tapi ternyata ketika dicek ini juga bukan asli, tapi ini bukan yang otentik. Nah, di sini juga surat perintahnya sama-sama terdiri dari 4 bagian. Nggak perlu gue sebutin lagi lah ya. Tanggalnya 11 Maret ditandatangani Presiden Soekarno, jumlahnya 1 lembar dan kondisinya rusak, banyak bagian yang robek. Namun sayang, setelah melalui berbagai penelitian, ternyata keempat versi tersebut
tidak ada yang betul-betul otentik. Andri sendiri sudah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan mendapatkan Super Semar yang otentik. Mulai dari ngubek ke kementerian, ke arsip, ke kepresidenan itu juga nggak ada. Dan juga mereka sebetulnya udah melakukan wawancara-wawancara. Namun sayangnya ketiga orang tentara yang terlibat langsung dalam penyerahan Super Semar, Jenderal M. Yusuf, Jenderal Basuki Rahmat, dan Jenderal Panggabean, ketiganya sudah meninggal. Jadi harapan untuk mendapatkan Super Semar yang otentik itu semakin mengecil. Bahkan Ketua Andri sendiri bilang, ya berharap aja ada mukjizat loh. Dia udah kayak hopeless banget untuk menemukan Super Semar yang asli. Tapi ya berdoa aja karena ini dokumen penting dan bersejarah. Ya kita berharap dan berdoa aja agar bisa ditemukan kembali. Oke, mungkin pembahasan di video kali ini segini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History Lover.